Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Mengawali perkuliahan pagi ini kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nanti kita pelajari, yang akan saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadikan ilmu yang kita pelajari itu berkah. Nah, materi hari ini kita akan belajar mengenai tipe data array. Sebenarnya bukan tipe data, lebih ke struktur data ya. Sorry. Ini sebenarnya lebih ke struktur data array. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Nanti ada array satu dimensi, array dua dimensi, atau multidimensi array. Dan kemudian ada implementasi array, termasuk penggunaan for, kemudian for each pada array. Oke, tipe data array. Jadi array itu sebenarnya ada tipe data ya, struktur data yang berisikan kumpulan data dengan tipe yang sama. Ingat kata kuncinya di sini. Kumpulan data dengan tipe yang sama. Nah, jadi untuk jumlah data di array tidak bisa berubah ya setelah pertama kali dibuat. Nah, gitu. Nah, mungkin saya akan pakai dari modul saya. Jadi nanti modul yang digunakan di praktikum juga sama seperti ini. Saya juga sudah cantumkan terkait dengan apa itu array. Jadi kalau di modul saya jelaskan array itu adalah struktur data yang menyimpan kumpulan data. Ingat, dia adalah struktur data yang menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama. Ya. Jadi kumpulan data dengan tipe yang sama. Nah, atau juga dapat dikatakan array itu kumpulan variabel yang bertipe sama. Nah, misalkan gini, sebagai contoh penerapan array itu ketika kalian ingin menyimpan suatu data, katakan data nama 100 orang lah ya, data nama 100 orang. Kalau kita tahu data nama orang kan pasti tipe datanya adalah string. Kan nggak mungkin kalian deklarasikan string nama orang 1, string nama orang 2, nama orang 3 sampai 100 baris. Kan nggak mungkin. Padahal kan sebenarnya mereka tipenya sama ya, tipenya string. Cuman yang bedakan itu adalah isi dari tiap variabel itu sendiri nantinya. Nah, jadi kita cukup deklarasikannya dengan satu baris array. Misalkan string array sama dengan new string 100. Nah, ini artinya kita telah mendeklarasikan suatu tipe data string dengan nama variabel dengan struktur datanya array. Nah, ciri-ciri array itu gini deh. Ciri-ciri array itu dia ada kurung kurawal siku ya, kurung kurawal siku buka dan tutup di awal tipe datanya. Nah, ini cara penulisan pertama. Ada yang mungkin nanti kalian nemukan penulisan itu struktur tanda sikunya di sini gitu. Nah, jadi string array. Ini array itu maksudnya namanya ya. Misalkan ini adalah nama orang gitu. Nama orang. Nah, tapi yang umum atau sering digunakan di bahasa Java itu seperti ini penulisannya. String, kemudian ini adalah nama variabel, nama orangnya adalah nama variabel. String ini adalah tipe data. Nah, kemudian kita buat tuh new string 100. Ini artinya kita mengalokasikan memori untuk menyimpan data sebanyak 100 gitu. Nah, bertipe string. Nah, ini adalah contoh inisialisasi atau pendeklarasian suatu variabel dengan tipe string, ya, tipe string dengan struktur data array. Oke, nah ini contoh yang kedua. Ini saya kembalikan lagi ya. Oke, deklarasi array. Jadi bagaimana sih cara mendeklarasikan array di dalam Java? Jadi bisa seperti ini ya. Ini tipe datanya. Tipe datanya mau apa? Kemudian baru diikuti dengan tanda siku buka tutup dan juga nama variabel array-nya gitu. Nah, seperti ini tadi contohnya. Nama orang. Nah, jadi tipe data ini dapat berupa tipe data primitif atau tipe data objek. Tipe data primitif itu seperti integer, kemudian char, float, double, itu tipe primitif. Kalau tipe objek itu ini kan tipe objek nih. Nah, string, kemudian double yang lengkap ya, yang D-nya besar itu kan juga tipe objek ya.
tipe objek dari Java. Nah, itu. Jadi dapat berupa tipe data primitif ataupun tipe objek. Nah, sedangkan nama array itu adalah sebuah identifier atau variabel. Jadi variabel itu nama lainnya adalah identifier. Nah, ini contohnya double kurung siku buka kurung siku tutup spasi data. Kemudian ada pertanyaan nih, berapa banyak jumlah elemen yang dapat array tampung gitu ya? Nah, untuk menentukan jumlah elemen yang dapat ditampung oleh sebuah array itu kita harus mengalokasikan memori untuk array tersebut. Nah, contohnya kita sudah deklarasikan tuh suatu variabel data bertipe data double dengan struktur data array. Artinya nanti data ini kita bisa mengisi dengan lebih dari satu nilai. Nah, kemudian kita akan mengalokasikan tuh memori data variabelnya itu dipanggil tuh. Oh, tipenya adalah double. Kemudian kita mengalokasikan memori untuk menyimpan data sebanyak 10. Jadi nanti kita bisa mengisikan tuh data tuh dengan variabel data dengan 10 nilai. Misalkan angka 1 sampai dengan 10. Nah, bagaimana kalau lebih? Error. Ya, karena kita hanya mendeklarasikan 10. Tapi kalau nanti kita mengisinya dengan lebih dari 10 data, maka akan error. Gitu. Nggak bisa gitu loh. Ibaratnya kalian punya kantong tas ya, punya tas. Tas itu hanya memuat 10 barang, tapi kalian mau masukkan 11 barang, kan nggak bisa gitu ya. Itu sobek. Nah, kemudian inisialisasi array atau bagaimana sih mengisi suatu data ke dalam variabel bertipe array. Nah, contohnya ini ya. Jadi cara pembuatan array bisa juga seperti ini. Ini array apa namanya? Variabel age ya, umur, variabel age tipe datanya adalah integer dengan struktur data array, kita langsung menginisialisasi itu, memberikan nilai pada suatu variabel ini. Nilainya adalah 12, 4, 5, 25. Ini semua harus yang diisikan harus berupa tipe data integer. Nggak bisa kalian ngetikkan age kemudian kalian isi dengan misalkan A. Nggak bisa, error. Gitu. Karena kita sudah mendeklarasikan variabel age ini bertipe data integer untuk menampung sederet bilangan ya gitu. Jadi hanya bisa angka saja tipe data angka integer. Termasuk kalau misalkan ini diisi dengan 12,5 ya nggak bisa gitu. Karena kan 12,5 tipe datanya adalah real ya, bilangan real. Maka kita harus mendeklarasikannya ini menjadi float ataupun double. Ini cara inisialisasi array. Bisa memasukkannya langsung seperti ini. Ini cara pertama. Nah, cara kedua, mungkin di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini tidak ada batas apa namanya, berapa sih panjang dari array ini gitu. Nah, ini caranya kalau misalkan tidak dituliskan di sini, maka secara otomatis compiler Java yang kita gunakan itu akan menentukan tuh ukuran array itu dengan menghitung jumlah elemen yang ada pada array itu sendiri. Nah, jadi ini kan kita deklarasikan tuh variabel age tipe datanya integer dengan array panjangnya kita nggak tahu, tapi kita isikan di sini jumlahnya ada 5 kan ya. Maka secara otomatis compiler Java itu akan mengalokasikan memori sebanyak elemen yang ada dalam variabel array ini gitu. Misalkan ininya 5, maka secara otomatis nanti dia akan mengalokasikan memori sebanyak 5 gitu untuk menyimpan 5 untuk menyimpan nilai ini tadi gitu. Jadi otomatis ada yang orang buat itu langsung dideklarasikan seperti ini isinya, tapi kalau nggak tahu kita masukin aja dulu jumlahnya gini, maka secara otomatis compiler akan mengalokasikan memori itu sendiri. Nah, ini cara menginisialisasi yang pertama. Inisialisasi yang kedua itu bisa seperti ini. Ya, kita deklarasikan array age ya sama dengan new integer 5. Nah, berarti kan variabel age itu bisa menampung sejumlah 5 ya, bisa menampung 5 nilai dengan tipe integer. Nah, itu bisa diisi dengan seperti ini. Age ke 0, kemudian itu diisi dengan 12, age ke 1 diisi dengan 4, age kedua itu diisi dengan 5. Artinya gini, di dalam array itu ada namanya indeks ya. Dan indeks itu digunakan untuk mengakses nilai pada suatu array. Ingat,
indeks itu digunakan untuk mengakses nilai pada suatu array. Jadi indeks itu ibaratnya adalah alamat ya, bukan nilai itu sendiri, tapi alamat yang menyimpan suatu nilai. Nah, jadi kalau kita menginisialisasi nilai dalam suatu array itu seperti ini, nanti seperti ini ya, sama aja ya. Cara seperti ini dengan seperti ini sama saja hasilnya. Nah, cuman ini untuk membedakan. Nah, jadi ibaratnya gini ilustrasinya. Kita udah buat nih suatu variabel age dengan tipe integer untuk menampung 5 nilai ya, 5 nilai. Nah, maka kalau ini belum ada, misalkan ini saya hapus dulu, maka secara logik di dalam komputer itu sudah mengalokasikan memori. Ada 5 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian jangan lihat dulu nilai-nilai di dalamnya. Ini ibaratnya 5 kotak kosong gitu. Jadi kalau seperti ini saja, itu komputer sudah mengalokasikan 5 kotak kosong untuk menyimpan nanti nilai yang akan kita inputkan gitu. Nah, kemudian kita lakukan inisialisasi array. Kita masukkan tuh nilai pada indeks ke 0 nih. Ini untuk array indeks diawali dengan 0 ya, bukan 1 ya. Jadi misalkan ini variabel age itu bisa menampung 5 angka, maka nanti di sini tuh X-nya tidak sampai dengan 5, tapi X-nya adalah 4 karena kan dia diawali dengan 0. 0 sampai 4 kan jumlahnya ada 5. Nah, jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke inisialisasi array. Nah, dari baris ini kita kan sudah tuh mengalokasikan suatu memori ya sebanyak 5 blok gitu. Nah, kemudian kita masukkan tuh di setiap memori itu dengan suatu nilai. Nah, misalkan ini untuk alamat ke indeks ke 0 kita isi dengan 12. Ini kemudian kita isi dengan 4, edge kedua isi dengan 5 dan seterusnya. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, nanti untuk menampilkannya gimana? Ya cukup di print aja tuh edge ke indeks ke 0, edge indeks ke 1 dan seterusnya. Nah, ini ada catatannya ya. Jadi indeks array itu selalu dimulai dari 0, artinya elemen pertama dari array itu ada di indeks ke 0. Ya, elemen pertama itu ada indeks ke 0. Nah, jika ukuran sebuah array itu adalah n, misalkan panjang array itu adalah n, maka elemen terakhir dari array tersebut berada pada indeks ke n-1. Ya. Jadi misalkan nih kalian deklarasikan array itu pengen buat array sepanjang 5, maka indeksnya itu, indeks ke terakhir itu berapa? Berarti kan 5-1, indeksnya adalah ke-4. Gitu. Ini terkait array. Nah, terus bagaimana cara mengakses elemen pada sebuah array? Nah, kita udah deklarasikan, kemudian kita udah inisialisasi array dengan nilai seperti ini. Kemudian bagaimana nanti menampilkan nilai-nilai pada array ini semua gitu. Nah, caranya seperti ini ya. Cara mengakses elemen array itu kita ambil tuh nama variabelnya, kemudian indeksnya, indeks keberapa. Kita pengen nampilin tuh angka 5. Dia ada pada posisi indeks seberapa? Oh, ada pada posisi indeks kedua. Makanya ini nanti dituliskan dengan age gitu ya. Age kemudian indeks ke-2. Ini untuk menampilkan data atau nilai pada variabel age indeks kedua. Jadi nanti yang tampil hanya angka 5 saja. Ini cara mengaksesnya. Oke, sampai dengan array 1 dimensi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau masih ada yang bingung? Silakan tanya. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan, Rizky. Pak, untuk yang tipe data string tadi itu, kalau misalnya yang mau diinputin banyak itu ada ini nggak, Pak? Caranya gitu, Pak? Maksudnya biar yang diinputin banyak gimana? Kayak misalnya string nama gitu, Pak. Oke, string nama. Data ya. Yang mau kita masukin itu ada 100 orang gitu, Pak. Nah, kalau yang di integer tadi kan angka-angkanya dimasukinnya secara manual tuh ya, Pak. Ya, terus. Terus kalau di tipe data string itu bagaimana, Pak? Apa kita harus
mengetikkan satu-satu atau ada cara mudahnya? Ada. Jadi gini, siapa namanya Rizky. Untuk ini tadi kenapa saya coba tampilkan yang berbeda-beda? Kok ada yang nulisnya seperti ini deklarasikannya seperti ini, kemudian kok ada yang deklarasikannya apa namanya seperti ini, integer, dia langsung ada nilainya. Nah, terus juga ada yang mendeklarasikan dan inisialisasi seperti ini. Ini adalah sebenarnya lebih ke cara penulisan ya. Nah, artinya nilai itu kan enggak mungkin kan nanti ketika kita bikin program tuh kita langsung apa namanya enggak ada inputan. Artinya kita bisa bikin ini nih sebanyak mungkin, artinya ini dibuat kosong aja itu juga bisa ya, dibuat kosong aja tapi ini menyesuaikan sebanyak inputan gitu. Nanti ada di latihan ya, ada di latihan. Nah, jadi ini sebenarnya hanya contoh penulisan array saja. Siapa namanya Rizky. Sampai sini nggak usah bingung dulu. Ini sebenarnya cara penulisan. Bisa dituliskan seperti ini. Dan tipe data itu nggak akan berpengaruh bagaimana nanti kita akan mengisi data di dalam array. Yang penting isinya benar. Kalau misalkan deklarasikan tipe datanya adalah string, maka yang diinputkan nanti adalah harusnya string gitu ya. Nggak boleh diisi dengan angka juga bisa sih otomatis masuk ya, tapi terbacanya sebagai string. Tapi kalau mendeklarasikan tipe data pada array itu adalah integer, kan nggak mungkin kan masukin karakter ataupun string. Nah, yang penting itu saja. Nah, ini sebenarnya lebih ke cara penulisan saja. Bisa dibuat seperti ini. Bisa juga nulisnya langsung apa namanya? Ketika dia ada isinya langsung seperti ini bisa. Nah, cuman nanti implementasinya itu semuanya dia bisa ikuti di latihan gitu. Karena di latihan saya buat modelnya inputan ya. Model inputan juga ada yang modelnya langsung diisi juga ada. Nah, nanti silahkan dicoba di latihannya. Gak usah khawatir dulu kalau sampai sekarang. Gitu ya Rizky ya. Gak usah bingung dulu. Kalau terkait dengan ada yang nulisnya seperti ini, apakah ini berarti terbatas 5, nanti kita ngisinya bagaimana? Apakah seperti ini? Enggak. Kita masih belum masuk ke for dan for each gitu. Gitu Rizky. Ada Baik, lagi? terima kasih. Yang lain? Kalau belum ada kita lanjutkan ya. Ini mengakses array udah. Sekarang ke array multidimensi. Kalau array satu dimensi yang sebelumnya tadi itu, kalau di matematika kalian pasti tahu namanya vektor ya. Vektor kan hanya berupa satu baris elemen satu baris data ya. Isinya banyak data kan vektor. Tapi kalau multidimensi, ambil contoh kita ambil multidimensi yang 2 dimensi saja ya, bukan 3 dimensi, yang 2 dimensi saja. Kalau 2 dimensi kalian bisa bayangkan itu seperti matriks. Matriks kan ada baris, ada kolom. Nah, itu dinamakan kalau dalam pemrograman kita bisa membuatnya dalam bentuk array 2 dimensi seperti ini. Nah, jadi kalau array multidimensi itu adalah array dari sebuah array gitu. Ya, array dari sebuah array. Gimana ya? Oke, nggak usah bingung dulu. Kita pelan-pelan aja. Jadi setiap elemen dari array itu merupakan array itu sendiri. Bingung ya? Oke, kita ambil contoh seperti ini. Di sini saya sudah deklarasikan sebuah variabel A dengan tipe data integer, tipenya adalah array 2 dimensi ya. Kalau array 2 dimensi kita buatnya seperti ini. Ada 2 kali kurung siku kurawal ya. Buka tutupnya ada 2. Jadi kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung buka, kurung tutup. Ini untuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi gimana? Tambahin aja lagi gini. Nah, ini 3 dimensi. Cuma nanti cara ngakses, cara menginisialisasi itu berbeda. Kita pakai yang mudah dulu ya. 2 dimensi aja. Yang ini sering digunakan untuk memecahkan kasus-kasus matematika. Salah satunya adalah matriks ya. Kalau mau jumlahkan matriks, nah itu gimana caranya? Kita buat aja seperti ini. Nah, kita di sini sudah mendeklarasikan suatu variabel A dengan tipe integer dengan struktur datanya adalah array 2 dimensi. Di sini saya mengalokasikan ada 3 baris dan 4 kolom. Jadi bacanya gini deh. Kotak pertama itu adalah baris, kemudian kotak kedua itu adalah kolom. Nah, kalau kalian bayangkan seperti kalau misalkan sampai sini saja coding ini sudah ditulis dan dijalankan, maka nanti di dalam memori itu kalian sudah langsung dibuatkan
suatu alokasi seperti ini. Ada 3 baris, 3 baris tabel. Ini baris ya, anggap aja tabel. Ada 3 baris, 1, 2, 3. Kemudian ada 4 kolom. Nah, cuman isinya belum ada. Isinya belum ada. Nah, kemudian di sini kok ada tuh A00, A01, 02, 03. Ini adalah alamat ya. Ini adalah alamat dari nilai yang nanti kita mau masukkan di sini gitu. Ini adalah alamat dari masing-masing ini ya, masing-masing elemen ya. Sorry, ini alamat dari masing-masing elemen. Nah, misalkan nanti di bawah sini kalian langsung masukkan tuh, misalkan di sini A ke 0, kemudian ini ke 1 dengan nilai 10. Ini A ya. Dari baris ini saja, ketika nanti kalian ketikkan ini di dalam program dan dijalankan, artinya nilai 10 itu dimasukkan ke dalam elemen array beralamat A indeks ke 0, baris indeks ke 0 dan baris kolom ke 1. Baris indeks kolom ya. Jadi ini baris ke 1, baris ke 0, baris ke 1. Artinya kan kalau baris ke 0 ini berarti kan ini ya, baris ke 0 tuh ini. Kan indeks dari array kan dimulai dari 0. Artinya kalau 0 ini berarti kan 1 ya, baris ke 1, ini kolom kedua. Berarti di mana dia posisinya? Ada di sini. Nah, yang penting logika yang harus dipahami itu adalah kalian jangan bingung dengan indeks ini gitu. Karena di array itu diawali dengan 0, bukan dengan 1. Kalau kalian pengen memasukkan nilai pada baris kedua, kolom ketiga, di mana itu posisinya? Di sini kan? Berarti A 1 2. Gini, A 1 2 kita isi dengan nilai 5 misalkan. 5 ya. Berarti pada elemen ke baris kedua, kolom ketiga itu kita isi dengan angka 5. Nah, seperti ini. Ini array 2 dimensi. Jadi ini semua adalah alamatnya ya. Nah, alamatnya. Sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini array 2 dimensi. Kalau bingung, bilang aja bingungnya di mana. Gitu. Belum ada, Pak. Oke, belum ada berarti paham. Oke. Oke, ini ya ada perlu diingat. Java menggunakan pengindeksan berbasis 0 ya. Jadi yaitu pengindeksan array di Java dimulai dengan 0, bukan 1 ya. Nah, array dimulai dengan 0, bukan 1. Kemudian untuk inisialisasi array ya, misalkan kita pengen memasukkan sebuah nilai pada suatu array 2 dimensi. Nah, itu bisa seperti ini juga ya. Nah, kita nggak harus tentukan ini ada berapa baris, berapa kolom. Nanti compiler Java yang akan membuatnya. Nah, kalau seperti ini, kita akan isinya dengan kurung kurawal. Kemudian kita isi lagi kurung kurawal ya. Jadi, anggap aja kurung kurawal ini nanti adalah kita isi dengan array. Tadi kan definisi dari array multidimensi adalah array dari sebuah array. Array kan cara ngisinya kan dengan kurung kurawal buka seperti ini ya. Kurung kurawal buka. Nah, ini kan array. Di dalamnya ada array. Ini kan dalamnya ada array. Array yang diisi dengan array. Nah, kemudian dipisahkan dengan koma, jangan lupa. Nah, terus ini isinya ya. Jadi kalau misalkan di memori, berarti kita udah mengalokasikan array 2 dimensi dengan dengan banyak baris sebanyak 3, kolomnya sebanyak 4. Akan diambil 4 ini ya, 3 kali 4. Meskipun ini baru diisi angka 7. Tapi komputer sudah mengalokasikannya sesuai dengan panjang dari kolom terpanjang. Kolom terpaling banyak ada berapa. Jadi ini nanti isinya adalah 1, 2, 3. Kalau di sini berarti gini. 1, 2, 3. Ini kosong. Yang di sini kosong. Kemudian di sini adalah 4, 5, 6, 9. Terus kemudian ini 7. Dan lainnya ini adalah kosong. Gitu ya. Nggak ada isinya. Nah, jadi kalau di Java tuh bedanya array di Java dengan di pemrograman yang lain itu apa?
Jadi kalau di Java itu setiap baris, ini kan baris ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, pada area multidimensi di Java itu dapat memiliki panjang yang berbeda gitu. Jadi nggak harus misalkan panjangnya itu 4 semua, nggak harus gitu. Tapi di Python juga bisa ya, panjangnya juga bisa. Tapi di C kalau nggak salah, di C itu nggak bisa, dia harus sama, harus ada isinya. Terakhir sih saya pakai C gitu. Baru ditutup dengan kurung tutup dan titik koma. Titik komanya di akhir ini ya. Nah, ini cara inisialisasi array 2 dimensi. Nah, jadi dibahas seperti ini nanti hasilnya. Kolom 1 kita isi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kemudian ini adalah 7. Dan ini adalah alamatnya. Nah, kalau kalian nanti ngakses alamat ini, ya pasti kosong, nggak akan menampilkan suatu nilai gitu, 0 paling ya. Nanti dicoba. Oke, itu terkait dengan array 1 dimensi dan array multidimensi, lebih khusus ke dimensi 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Mahasiswa? Belum, Pak. Oke. Kalau belum, saya akan ambil contoh lah ya. Kita langsung coba, saya akan contohkan ini ya, di dalam program Access Element Array. Wait. Mana nih? Set. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini contoh program yang pertama latihan ya. Saya coba langsung compile aja. Biar nanti ini. Ini tulisannya kelihatan atau kurang besar? Cukup, Pak, cukup. Cukup. Oke, cukup. Oke, jadi gini. Kalau di latihan itu seperti ini misalkan. Di sini saya mendeklarasikan deklarasikan suatu variabel dengan nama variabel umur dengan struktur data array tipenya integer ya. Langsung diinisialisasi, ada isinya langsung 12, 4, 5, 25. Nah, kalau ingin mencetak nilai-nilai yang ada pada variabel umur ini, itu bisa menggunakan ini, Dek. Bisa menggunakan indeksnya. Jadi umur pengen mencetak angka 5 nih umur indeks kedua, berarti langsung aja. Atau mungkin angka ketiga ya, angka ketiga kan 5. Berarti kan dia ada pada indeks keberapa? Indeksnya kan dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2. Maka nanti di sini umur pada indeks kedua itu berapa? Tampilannya adalah ini. 5 ya. Tuh. Elemen ketiga itu ada 5. Nah, ini terkait dengan gimana ngaksesnya. Ini untuk latihan 1. Nah, terus ini ada yang kelewatan nih. Gimana kalau misalkan kita mengisikan suatu array panjangnya ada 100, kita udah buat nih, katakan umur 100 orang, kita udah masukkan tuh datanya ada 100 orang. Gimana cara ngakses elemen pada array tersebut? Ada yang tahu? Guys, kira-kira gimana? Masa harus nulisin ini nih sebanyak 100? Berarti ada 100 baris coding tuh khusus buat ini aja nanti. Masa gitu? Mahasiswa? Ittaqillah. Gimana, Dek? Coba deh diinget-inget materi kemarin kita udah belajar apa tuh? Bisa nggak dimanfaatin di dalam array gitu? For ya, Pak? Apa? For. Ya, good. Pakai for, betul. Pakai for untuk mengakses elemen-elemen pada array. Nah, jadi contohnya untuk di latihan 2 nanti kalian akan dihadapkan dengan array for loop ya. Oke, array for loop ini. Jadi ini saya langsung di sini saya udah membuat umur tuh. Ada 12, 4, 5 ya. Isinya ada 3 elemen ya, ada 3 elemen. Nah, kita bisa manfaatkan perulangan ya untuk mencetak umur. Perulangan kan gampang ya. Integer ini saya buat
For lah ya, for integer i ke 0 ya, indeks nanti untuk menyimpan indeks ketika i sama dengan 0, kemudian i kurang dari sama dengan umur.length. Jadi ini gunanya untuk apa, Dek? Kita kan nggak tahu tuh panjang, misalkan ada 100 nih ya, ada 100, tapi kita nggak tahu pasti apakah benar isinya 100 gitu. Kita bisa gunakan kata kunci length, ya, umur.length, artinya kan variabel umur.length, ini digunakan untuk mendeteksi atau membaca variabel umur itu jumlah elemennya ada berapa sih, gitulah ya. Kita bisa gunakan length ya. Jadi i sama dengan 0 ketika i kurang dari panjang elemen umur. Nah, misalkan ini panjangnya kan 3, ini kan deteknya 3 nanti ya. Umur.length itu sama dengan 3 ya. Jadi i kurang dari 3, i plus plus. Nah, jadi i plus plus berarti kita langsung aja tampilin tuh print umur ke i. Kan i-nya kan 0. Karena kan memang array itu dibaca oleh indeks ke 0. Ini kalau saya isi dengan 1, ini saya jalanin dulu lah ya, biar kalian tahu. Kalau saya isi apa namanya? Ini defaultnya. Ya, dia nampilin tuh array for loop, ada nilai 12, 4, 5 ditampilin sesuai dengan yang ada di sini. Nah, karena kan ini adalah indeks ke 0, tapi kalau ini kalian ganti dengan 1, kira-kira outputnya apa? Yuk keaktifan nih, siapa nih? Kira-kira outputnya apa? Kalau ini saya ganti dengan 1. 4, Pak. Hah? 4. 4, Pak. Yang lain? Rizky bilang outputnya 4 gitu. Yang lain ada? Iya, 4, Pak. Iren juga 4. Ada lagi yang lain? Yang 5 ini apa ini? Oke, jadi kurang tepat ya. Bukan 4. Outputnya ada 2. 4 dan 5. Kenapa? Ini kan 1 ya. Indeks ke 1 kan 4. Indeks ke 0 kan 12. Indeks 1 4. Nah, sedangkan indeks ke 2 kan ada 5. Umur kan 3. Kan 2 masih kurang dari 3. Nah, nanti tampil. Nggak percaya? Kita coba jalanin ya. Tara. Kling. Nah, toh munculnya adalah 4 dan 5. Nah, jadi bukan i sama dengan 1. Karena kan kita ingin menampilkan tuh nilai dari semua elemen array. Ingat pasti. Elemen array itu kalau pengen nampilin, kalau ingin menampilkan nilai dari suatu elemen array, dimulai indeksnya adalah dengan 0, bukan 1. Jadi berarti otomatis adalah indeks ke 0. I-nya harus 0. Gitu. Nah, kalau pengen tahu umur.length, kita bisa uji coba di sini. Misalkan saya buat ya sort, nampilin apa nih, umur.length. Nah, kalian tuh bisa coba-coba gini, Dek. Gitu, nggak harus coding yang saya berikan itu kalian harus gitu, nggak. Itu coba lah. Nah, ini ya, kelihatan ya 3 ya dia. 3. Length-nya 3. Kalau ini misalkan saya tambah itu 6, kemudian ini 9. Nanti ketika di print, harusnya length-nya itu adalah 5 ya. Oh, sorry. Kling, nah 5. Nah, 5. Ya. Jadi, kata kunci length itu digunakan untuk membaca panjang dari array. Oke, ini tadi cara penggunaan apa namanya array. Sorry, for ya, for dalam array. Sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya, Rizky. Mau nanya Pak, itu tadi yang apa? Yang integer i sama dengan 1 itu Pak. Yang ini tadi ketika kita isi dengan 1. Ya, itu kan nilai yang ke 1-nya kan 4 tuh Pak. Betul. Nah, itu kok bisa nampilin 4 dan 5, itu bagaimana Pak?
Oke, Apa Pak, gimana? itu Terus. kemungkinan atau gimana, Pak? Bukan kemungkinan. Jadi gini, Rizky, saya coba copy dulu yang ini ya. Saya copy dulu yang ini. Ini sama nih. Kamu harus pelajari dulu, makanya pahami dulu ini gitu ya. Oke. Sebenarnya kan sama, kayak gini kan sama ini. Oke. 0, 1, 2. Ingat ya, indeks ini saya tutupi. Indeks dari suatu elemen array itu kalau ngaksesnya harus dimulai dengan indeks 0. Ya, indeks ke-0, indeks ke-1, ke-2. Kalau misalkan saya buat perulangannya, ini saya hapus dulu deh. Misalkan ini dibuat I sama dengan 1, ingat nih, lihat perhatikan ini ya, umur ke I, artinya kan umurnya berapa? 1 ya, Rizky? Iya, Pak. Ya iya, makanya ditampilkan nanti adalah 4. Ini saya coba jalanin ya. Nanti ini kan muncul tuh, 12, 45. Bawahnya adalah 45. Oke, ini biar kelihatan ada skatnya. Udah ya. Oke. Nah ya, kelihatan ya. Umur ke 0. Ya, dia nampilin tuh 12. Ini 12. Umur ke 1, umur kedua. Nah, 0, 1, 2. Nah, kemudian kalau yang ini, kenapa dia nampilinnya ke 4, ke 5? Karena kan I itu kita kita masukkan nilai 1 gitu. Kalau ketika I ini sampai dengan 1, kemudian kita tampilin tuh umur ke I, berarti kan umur ke 1. Umur I-nya ini dengan 1. Berapa umur ke 1? Kan otomatis 4. Kan dia looping ya, perulangan, ingat perulangan. Sekarang kondisinya I sama dengan 1. 1 kurang dari 3. Betul atau salah, Rizky? Tuh kurang dari 3. Benar, Pak? Betul, true ya, dijalanin tuh dia, dijalanin. Berarti kan umur ini umur ke I. I-nya berapa? I-nya kan 1. Ya, I-nya 1. Jadi dia mencetak indeks ke 1. Berapa dicetak? 4. Ini dicetak tuh 4. Nah, kemudian ada tuh I++. I sekarang nilainya berapa, Rizky? 4, Pak. I sekarang nilainya berapa kan I++? Oh, 5, Pak. 5. Iya toh kok 5? I sebelumnya kan 1. Kemudian, ingat ya? Oh, 2. Oke. I++ sekarang, I itu sekarang nilainya adalah 2. Ya, I sekarang nilainya adalah 2. 2 kurang dari 3, benar atau salah, Rizky? Benar, Pak. True. Nah, berarti sekarang I-nya kan 2 ya. Nah, ini umur ke-2, indeks ke-2 ya. Berapa yang tampil ini? Ini kan sama ya. Umur ke-2. 5. Nah, ini kan 5. Indeks ke-2 kan 5. Dia akan nampilin tuh 5. Nah, sekarang I++. I-nya sekarang berapa? 2 plus 1. 3, Pak. 3. 3 kurang dari 3? Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Makanya berhentikan perulangannya. Nah, seperti itu. Makanya yang dicetak adalah 4 dan 5 gitu. Oke. Gimana, Rizky? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, paham. Saya balikin codingnya. Ini buat latihan nanti. Oke, itu for loop-nya. Tapi kalau misalkan ini umurnya itu panjang ya, ini kalau kalian penulisan for, kan kalian masih ingat ya, for itu bisa kalian gunakan for seperti ini. Ada juga tuh salah satunya, for apa? For each ya. Ada for each. Oke, for each ya, array for each loop. Nah, penulisan panjang seperti ini kita bisa ringkas. Kalau dalam array kita bisa gunakan namanya for each ya. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Ini sama ya. Nah, langsung aja for integer ke A atau I lah ya, terserah ini. Saya lebih ke A aja lah ya, A ya. A, saya deklarasikan A. Kemudian yang mana nanti isi dari variabel umur kan tipenya adalah array. Isinya ada 12, 4, 5. Kita nggak perlu tuh pakai I gini-gini, nggak perlu.
Ya, tapi ini basic standarnya gini, harus paham karena ini untuk alamat ya. Kalau umur ke 1 dia menyimpan alamat ya. Alamatnya. Isinya ada berapa sih gitu. Misalkan kalau umur I-nya ini adalah 1, berarti alamatnya adalah umur 1. Dia nyimpan nilai berapa? 4. Tapi berbeda dengan for each ya. Kalau kita ingin mencetak elemen array menggunakan for each, kita langsung aja gitu ya. Jadi deklarasikan variabel tipenya integer, A ini isinya nanti langsung nilai-nilai pada elemen array-nya gitu. Ini kan A.2 umur. Nah, artinya nilai A itu akan diisi dengan umur ini tadi. Oke. Integer A, kemudian umur. Berarti kan kita ulang tuh. Berarti isi A nanti isinya adalah 1245. Sistem outprint ya, print line A. Dia hanya menampilkan angka A-nya, diulang tuh. Sampai panjangnya umur ini kita coba jalan nilai ya. Umur ini kalau isinya hanya 3, berarti dia hanya ngeprint 3 saja gitu. Nah, ini ya, 3 for each. Lebih mudah ya. Ini lebih mudah cara ngakses. Ini lebih mudah cara untuk mengakses elemen dari suatu array. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? For each, kemudian ini for biasa. Ada? Mahasiswa? Belum, Pak. Oke, belum ada. Belum, Pak. Nanti latihan 4 itu ada ini ya. Array untuk apa namanya? Untuk menghitung suatu rata-rata. Ini saya tampilin aja. Oh ya, ini sih. Array, ini misalkan ada nilai, isinya ada ini semua ya. Ada array, isinya ada ini semua. Nah, pengen menghitung rata-ratanya. Itu seperti ini. Ini beda dengan yang kemarin ya, beda dengan penggunaan for. Ya, tapi ngitung rata-ratanya data apa namanya? Datanya itu berupa array. Kalau kemarin kan kalian inputin aja ya, tapi tidak disimpan di array ya. Gitu. Kan pakai count tuh, ngitung jumlah angka yang dimasukkan ada berapa, ada 5. Kemudian nilai yang dimasukkan ada berapa saja. Nah, kan sum dibagi dengan jumlah nilai yang tadi dimasukkan kan itu di studi kasus kemarin ya. Nah, kalau yang ini angka-angka itu disimpan dulu di dalam array. Jadi kita bisa nampilkan kembali tuh nanti nilai-nilai ini gitu. Ini lebihnya array. Kalau studi kasus kemarin kan ketika kalian mau menampilkan angkanya yang sudah dimasukkan itu berapa saja kan nggak bisa, karena nilai yang kalian masukkan itu nggak disimpan ya, nggak disimpan dalam suatu variabel array maksudnya. Nah, artinya nggak bisa ditampilin semua. Tapi kalau angka-angka itu disimpan dalam array, itu bisa tampilin nanti. Berapa sih tadi yang telah dijumlahkan, rata-ratanya berapa sih, dari angka apa saja sih, itu bisa ditampilkan nanti. Isi dari nilai-nilainya. Itu di latihan keempat. Latihan kelima itu array 2 dimensi. Saya close dulu. Array 2 dimensi ya seperti ini ya. Contohnya saja implementasi dari tadi sih. Kemudian untuk latihan 6 itu mencetak semua elemen array 2 dimensi menggunakan for loop. Nah, kalau di materi kemarin kita kan sudah bahas tuh di perulangan lanjut kan ada nested for ya. Perulangan di dalam perulangan. Ya, jadi for dalam for itu digunakan untuk mencetak baris dan elemen pada suatu array 2 dimensi. Salah satu kegunaannya. Nah, ini kita terapkan tuh di latihan ke-6 ya. Seperti ini ya. For integer ke i. Ini kalau for pertama caranya gini deh. For pertama itu dia ngakses barisnya. Jadi kalau misalkan dijalankan ini saja, dia nanti akan ngakses tuh ada berapa baris tuh. Kan i sama dengan 0, i kurang dari a.length. Berarti dia baca tuh a.length. A.length kalau dicetak, dia akan menampilkan 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, gitu. Dia akan menampilkan ada 3 ya, a.length. Tapi kalau a ke i-nya misalkan, ini kan kita bacanya berarti ke 0 ya. Indeks ke
indeks ke 0 atau baris ke 0, baris ke 1, baris ke 2. Nah, kita coba dulu lah ya. Coba dulu. Sort bedanya a.length dengan saya pengen nampilin ke 0 ya. 0.length. Nah, nanti outputnya apa nih? Ini saya coba komentar dulu ya. Nah, kita coba jalanin tuh. Harusnya outputnya adalah 3 dengan 3. Gitu. Nah, atau 3 dengan 3. Jadi, perintah ini itu digunakan untuk mencetak panjang dari array-array yang ada di dalam array. Panjang dari array-array dalam array. Pokok intinya digunakan untuk mencetak banyaknya baris lah ya, simpelnya gitu, banyaknya baris dalam suatu tabel ya. Nah, kalau kita ibaratkan array 2 dimensi itu adalah tabel, berarti untuk perintah pertama ini yang a.length itu digunakan untuk mencetak berapa sih banyak baris pada tabel gitu. Berarti kan ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, kalau yang bawah ini biar beda, saya ganti aja deh. 1 ya. Nanti outputnya harusnya 3 dan 4 ya. Oke, 3 dan 4. Nah, sedangkan perintah kedua ini, A, ini kan baris ke berapa? Baris ke 1 ya. Baris indeksnya ke 1, bukan yang ini berarti dia ya. Karena kan ini baris ke 0. Berarti dia baris ke 1, berarti ini. Berapa sih panjang elemen pada baris ke 1? Berarti kan ada ini. Panjang elemennya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini cara membacanya gitu. Nah, kan ditampilkannya dia adalah 4 gitu. Nah, itulah kenapa nanti kita menggunakan perulangan for-nya itu seperti ini gitu. Oke. Ini digunakan untuk membaca banyak barisnya ada berapa nih. Nah, kemudian for yang di dalamnya itu digunakan untuk membaca elemen pada baris ke i itu apa saja sih gitu. Dia gini. Berarti elemen pada baris ke i itu apa saja? Kan nyetak tuh. Dia ada j ya. Ini umum, makanya terserah variabel tuh nggak harus ij. Kalian boleh KL atau yang lain sebagainya ya, suka-suka. Tapi yang umum digunakan tuh ya sering digunakan ya ini gitu. Tapi ya terserah. Yang penting variabel itu jelas. Nah, nanti nyetaknya gimana? Nyetaknya gini nih. A ke I ke J. Berarti kan ini bacanya gini, Dek. Cetak variabel nilai pada variabel A di baris ke I. Nah, I-nya ini berapa nih pertama? I-nya kan ke 0, berarti kan 0. Ini baris ke 0, kemudian kolom ke berapa? Kolomnya kolom ke 0. Berarti kan A00. Berarti kan kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan ada A00, A01, A02. Kemudian kalau di sini bukan A0 lagi, ini A1. A1 B-nya 0, A10. Ini. Seperti tabel tadi lah ya. Tabel di modul ini. Nah, seperti ini nih. A00, A10, A11. Nah, ini implementasinya di sini coding ini gitu. Nah, jadi bacanya gitu. Berarti misalkan ini ketika I-nya 0, J-nya 0, berarti berapa tuh yang dicetak? 1. Nah, ketika nanti I-nya 0, kemudian J-nya itu adalah 1, berarti dia adalah ini, min 2. Makanya outputnya adalah ini. Nanti silakan dianalisa sendiri. Nah, 1, min 2, 3, min 4, min 5. Kan min 4, min 5, 6, 9, 7. Nah, nanti silakan dipentelengi codingnya, diamati, dicoba-coba gitu loh. Kalau misalkan gimana ya caranya saya pengen mencetak baris ke ini aja, atau mencetak baris ke ini aja. Itu caranya gimana? Silakan nanti dicoba-coba gitu loh. Jadi coding yang ada pada latihan yang saya berikan itu, kalian eksplorasi. Nah, gitu. Nggak harus dari saya yang harus merintahkan. Terus gimana nih caranya menampilkan ini? Hanya menampilkan elemen pada baris kedua ini saja. Gimana caranya? Nggak harus seperti itu. Kalian harus eksplorasi. Nah, gitu. Paham ya?
maksud latihan tuh di dalam modul yang saya berikan tuh gitu. Kalian digunakan latihan itu bukan untuk diikuti saja enggak, tapi dieksplorasi. Nah, dicoba-coba gitu. Jangan kalian langsung dikasih makanan ini ditelen aja. Nggak pengen, dikasih bumbu ini langsung ditelen aja. Misalkan suruh bikin salad gitu, salad apa gitu. Dikasih bumbunya ini dibikin aja. Enggak. Kalian harus bisa eksplorasi. Misalkan bahannya sama nih, gini. Bapaknya merintah bikin salad, saya cobalah. Kalau misalkan dibuat gado-gado bisa nggak ya? Nah, tinggal di utak-utak aja itu dari bahan-bahan yang tadi saya berikan. Nah, ibaratnya latihan itu seperti itu. Oke, bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini contoh nanti di latihan udah ada ya. Ini penggunaan for each ya. For each untuk array 2 dimensi. Silakan sambil menunggu yang mau bertanya. Mahasiswa. Mahasiswanya itu 7 juta orang. Oke, ada yang mau tanyakan? Randy, Rizky, Elsa, Iren, Tia, Dias, Juliana. Belum ada ya? Belum, Pak. Oke, belum ada. Kalau belum ada, terakhir nih. Tugas praktikum, saya jelasin nih tugas praktikum. Nah, tugas praktikum satu aja deh. Kalau tadi mau nambahin untuk yang 2 dimensi, itu. Yang penting kalian paham dulu lah ya. 1 dimensi ini kalian paham terkait dengan apa itu indeks, terus gimana ngelola indeks ya, ngelola elemen-elemen pada array itu gimana. Yang penting kalian paham dulu lah itu. Nanti untuk yang studi kasus array 2 dimensi menyusul. Yang penting 1 dimensi ini aja dulu. Nah, untuk tugas praktikum hari ini, buatlah program yang membaca masukan berupa angka ya dari user. Ingat, inputan ya. Jadi ini inputan. Nah, jadi inputan, kemudian hitung rata-rata dari sejumlah angka yang dimasukkan tadi ya. Nah, rata-ratanya berapa itu? Ingat, dihitung rata-ratanya, kemudian hitung berapa banyak angka yang nilainya lebih besar dari rata-rata. Nah, jadi misalkan ini contoh tampilannya gini, masukkan banyak angka 5. Ini semua nanti disimpan dalam array, Dek. Jadi semuanya disimpan dalam array. Angka ke-1 ada 6, 7, 5, 9, 4. Nah, sampai angka ke-5. Udah dimasukin semua tuh. Nah, kemudian tuh akan dihitung tuh rata-rata. Rata-rata dari kelima nilai ini berapa? Nah, muncul tuh dia 6,2. Nah, sekarang hitung berapa banyak angka yang nilainya lebih besar dari rata-rata. Nah, berapa tuh dari angka yang tadi diinputkan, yang nilainya di atas rata-rata itu ada berapa sih gitu ya. Nah, ini kan 6,2. Berarti kan ini ada ini 1, kemudian ada ini 2. Nah, makanya dia nanti tampilnya seperti ini. Banyak angka di atas rata-rata ada 2. Oke? Maksud nggak? Maksud kan ya? Nah, ini dipikirkan. Nah, ini nggak ada kayaknya nyari di internet. Buat aja gitu. Udah, buat aja. Eksplorasi. Kalian sudah saya kenalkan nerima inputan dari user, kemudian perulangan untuk misalkan masukkan angka kesekian ini kan sudah ada studi kasusnya. Tinggal kalian coba modifikasi, dicoba-coba gimana caranya masukkan angkanya biar kesimpan ke indeks kesekian, indeks kesian. Nah, gitu. Jadi misalkan ini kalian ingin menghitung sebanyak 1.000 orang, tinggal masukkan dia banyak angkanya berapa? 1.000. Nah, nanti masukin angka ke 1 sampai angka ke 1.000. Nah, sampai keriting tuh jadi. Dihitung rata-ratanya, kemudian banyak angka di atas rata-rata ada berapa. Oke. Ini semuanya bahan-bahannya sudah saya berikan semua untuk menyelesaikan studi kasus ini. Dari latihan-latihan yang pernah saya berikan, studi kasus yang pernah kalian pecahkan, itu sudah cukup untuk membuat ini. Oke, ada yang mau tanyakan? Ini untuk tugas praktikum nggak ada? Cukuplah, mahasiswa kan cerdas. Mudah kok soalnya.
Menyelesaikannya yang butuh mikir. Oke. Ada lagi mau tanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, Cukup, kalau Pak. cukup kita akan akhiri untuk teori pada sesi ini. Nanti kita lanjutkan di bagian apa namanya? Kita lanjutkan di ini ya, di praktikumnya. Mengingat kembali yang perbaikan kuis, silakan nanti dibuka di LMS, silakan diselesaikan yang perbaikan kuisnya ya. Yang belum kuis juga silakan dikerjakan. Hasil praktikum 4 kemarin kalau ada yang belum mengumpulkan silakan bisa dikumpulkan. Oh, udah ini ya, udah ditutup ya, sorry. Nah, kayaknya udah mengumpulkan semua kok. Oh, ada satu yang belum mengumpulkan ini. Assignment is due. Siapa yang belum mengumpulkan ini? Randy, Pak. Kan Oh, belum Randy. bisa kebuka. Oh iya, belum bisa dibuka karena belum menyelesaikan itu tadi ya. Oke, silahkan diselesaikan. Oke, yang penting nanti kuisnya dikerjakan aja dulu lah ya Randy ya. Nanti baru silahkan bisa kerjakan. Nah, untuk modulnya nanti akan saya upload di sini ya. Yang penting sekarang fokus aja dulu tadi terkait dengan yang perbaikan kuis yang masih ada yang nilainya di bawah passing grade sama yang belum kuis silahkan dikerjakan. Paling jam 9 sudah saya upload nanti ya modulnya. Modul ini kan saya upload termasuk coding-coding ini ya. Ini belum saya cantumkan. Oke, baik, kalau belum nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri sesi kuliah di pertama ini. Terima kasih buat adik-adik. Sekali lagi semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apa yang tadi kita coba diskusikan, yang Pak sampaikan dapat diterima dengan baik. Dan jika pun ada yang masih kurang jelas, silahkan coba dioprek coding yang tadi di latihan yang diberikan ya. Oke. Dan nggak harus referensi itu dari saya. Kalian bisa juga cari-cari searching ke tempat yang lain ya. Cari yang kira-kira mudah dipahami yang mana, kalian bisa eksplorasi itu. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.